Shalom, selamat berjumpa kembali dalam Victorious Devotion. Sebelum kita kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita akan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kesempatan pada hari ini. Kami mendapatkan waktu yang Tuhan anugerahkan untuk kami membaca, merenungkan firman Tuhan. Dan anugerahkan kepada kami juga kekuatan untuk kami dapat melakukannya. Kami percaya dengan kami melakukan firman Tuhan, kami akan mendapatkan keteguhan, keteduhan, dan tuntunan. Terima kasih Tuhan. Kami sebut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Satu ayat yang terdapat di dalam Yesaya pasal yang ke-26 ayat yang ketiga menjadi renungan bagi kita hari ini. Saya akan bacakan. Yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera. Sebab kepadamulah ia percaya. Yang hatinya teguh. Atau orang yang hatinya teguh. Tuhan menjagai dengan damai sejahtera. Dari ayat ini kita akan merenungkan betapa orang percaya menjadi kaya di dalam Tuhan, kaya dalam damai sejahtera. Jadi orang percaya itu kaya dalam damai sejahtera, tidak akan kekurangan damai sejahtera. Hal ini bukan berarti semua perjalanan hidup orang percaya dalam kondisi baik-baik saja. Tapi yang pasti, walaupun kondisi perjalanan hidup tidak baik-baik saja, Tuhan senantiasa menyediakan damai sejahtera. Artinya orang percaya nggak akan kehilangan dan kekurangan damai sejahtera. Dari ayat ini jelas, kau jagai dengan damai sejahtera. Siapa yang menjagai? Tuhan. Dengan apa? Damai sejahtera. Damai sejahtera yang dari Tuhan. Bukan damai sejahtera yang diupayakan oleh kita. Tapi damai sejahtera yang berasal dari Tuhan. Jadi dari ayat ini, Tuhan menjagai orang percaya yang hatinya teguh dengan damai sejahtera. Hatinya teguh berarti orang percaya memiliki pendirian untuk tetap percaya kepada Allah, kepada Tuhan, kepada firman-Nya di dalam segala keadaan. Hatinya teguh, berpendirian untuk tetap mempercayai Tuhan, mempercayai firman-Nya. Sehingga dia tidak akan mengalihkan perhatiannya, pengharapannya, fokusnya dalam menjalani hidup ini. Tidak akan mengganti prinsip kebenaran yang dijalani dalam hidup ini selain firman Tuhan. Selain apa yang disampaikan oleh Tuhan, selain kehendak Allah. Tetap ada di situ. Atau orang percaya tetap berada dalam koridor kebenaran Allah. Yaitu firman-Nya. Ia tidak mau bergeser. Ia tidak mau dialihkan. Dia tidak mau pindah. Tetap ada di situ. Tetap fokus di situ. Tetap komitmen dan konsisten di dalam kebenaran. Inilah yang disebut hatinya teguh. Hatinya teguh dalam ayat ini juga terkait dengan kepadamulah ia percaya. Teguh percaya kepada Allah. Hanya kepadamulah ia percaya. Hanya kepada Yahweh lah ia percaya. Dan ini terus terjadi pada diri orang percaya di dalam segala keadaan. Baik keadaan baik maupun keadaan tidak baik. Baik keadaan angin sepoi-sepoi maupun dalam keadaan badai sekalipun. Dalam keadaan tubuh yang sehat. Dalam keadaan tubuh yang sakit. Dalam keadaan ekonomi yang sedang menanjak.
yang sedang subur, ekonomi seperti orang panen, maupun ekonomi seperti musim kemarau yang sedang krisis. Ketika hubungan-hubungan semuanya menjadi baik, ketika semua orang tersenyum, tapi juga ia tetap teguh, berpegang teguh pada firman Tuhan, tatkala tidak ada senyum satupun. Ia tetap berpendirian, ia tetap memegang, ia tetap percaya kepada Allah. Orang yang seperti ini, kata firman Tuhan Yesaya 26 ayat 3, kau jagai dengan damai sejahtera. Luar biasa. Damai sejahtera ini menunjukkan damainya hati dengan Tuhan. Damainya hati dengan dirinya sendiri. Yang siap menghadapi segala sesuatu dengan kestabilan. Inilah orang yang berdiri teguh, stabil. Makanya Tuhan jagai dengan damai sejahtera. Nah, damai sejahtera ini, damai sejahtera yang bukan diciptakan oleh karena keadaan-keadaan. Damai sejahtera yang bukan karena akibat kondisi situasi di sekitar kita. Damai sejahtera yang bukan karena perasaan-perasaan. Tapi memang damai sejahtera yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Damai sejahtera yang berasal dari Tuhan. Ayat ini sungguh berbicara tentang ketenangan dan keamanan yang hanya bisa ditemukan di dalam Tuhan. Orang yang hatinya tetap teguh dalam percaya kepada Tuhan mengalami sungguh damai sejahtera yang melampaui segala akal. Damai ini bukan sekedar perasaan yang datang dan kemudian pergi, melainkan kondisi hati yang terjaga oleh Tuhan karena iman kepada Dia. Hati yang terawat, hati yang terpelihara. Kau jagai dengan damai sejahtera. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, inilah pemeliharaan Tuhan dalam damai sejahteranya. Mungkin kita bertanya, aku belum pernah mengalami hal itu. Kita pasti akan mengalaminya. Kalau kita tetap berpendirian teguh, menaruh percaya pengharapan pada Tuhan. Berpegang teguh kepada firman Tuhan. Terus berjalan dalam koridor-koridornya. Apapun dalam perjalanan hidup ini yang kita lalui, kita tidak akan pernah kekurangan damai sejahtera. Tuhan memberikan kita stabilisasi yang konsisten, yang terus. Dalam konteks Yesaya pasal 26, sesungguhnya Yesaya menyampaikan nyanyian pujian kepada Tuhan atas keadilannya dalam menghukum orang-orang yang memusuhi orang percaya dan menjaga umatnya yang setia. Yesaya 26 ayat 3 sesungguhnya menggarisbawahi janji Tuhan untuk melindungi dan memelihara mereka yang percaya kepadanya dengan sepenuh hati. Kau jagai dengan damai sejahtera. Seperti seorang pelaut yang menghadapi badai di tengah lautan. Ombak besar menggoyahkan, menerpa kapal, mengguncang. Namun sang pelaut tetap tenang. Karena ia mempercayai kompas peta yang ia pegang. Arahnya mau kemana. Ketika kompas ini terus dipegang dan memberi arah yang pasti, sekalipun ada gelombang yang besar, badai, sang pelaut, sang nahkoda ini tetap tenang. Karena ia tahu arahnya mau kemana. Kompas itu seperti iman kita, yang tetap tertuju kepada Tuhan. Menuntun kita melalui badai hidup. Meskipun di luar sana keadaan bisa kacau, namun hati yang teguh percaya pada Tuhan akan dijaga dalam damai sejahtera. Ada sebuah pernyataan yang
hebat, entah ditulis oleh siapa, ini anonim. Damai sejahtera bukanlah tidak adanya masalah. Jadi ketika Tuhan menjagai kita dengan damai sejahtera bukan berarti kita tidak punya masalah. Tetapi hadirnya Tuhan di tengah-tengahnya. Tuhan ada bersama dengan kita. Jadi sebenarnya Tuhan menjagai kita dengan damai sejahtera, dan damai sejahtera adalah Tuhan itu sendiri. Tuhan hadir bersama dengan kita. Carrie ten Boom pernah juga membuat sebuah pernyataan bahwa ketenangan yang sejati bukanlah ketika tidak ada badai. Jadi kalau nggak ada badai tenang, ya semua orang yang nggak percaya juga begitu. Tetapi ketika dalam badai, ada dalam ketenangan, itu berarti ketenangan sejati. Ketenangan yang sejati bukanlah ketika tidak ada badai, tetapi ketika kita berada dalam perlindungan Tuhan yang memegang kendali penuh, bahkan memegang kendali atas badai itu sendiri. Luar biasa. Orang percaya, kaya dalam damai sejahtera dalam segala keadaan. Kini sampai selama-lamanya. Selama Tuhan tempatkan dan izinkan kita menjalani waktu di muka bumi ini, Tuhan izinkan kita menghadapi apapun, Tuhan tak pernah tinggalkan kita. Terus berdiri teguh, jangan goyah. Giat selalu dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Di dalam Tuhan, kita tidak sia-sia. Karena Ia jagai kita dengan damai sejahtera. Kiranya hari ini, damai sejahtera Tuhan ada dalam hidup kita. Terus limpah dan kita bisa berbagi dengan orang lain. Berbagi apa? Berbagi damai sejahtera sekalipun kita kondisinya dalam badai. Selamat mengalami damai sejahtera sekalipun dalam badai. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Engkau tak pernah meninggalkan kami dalam segala keadaan kami. Bahkan firman-Mu menyatakan, Kau jagai kami dengan damai sejahtera-Mu. Terima kasih Tuhan, kalau kami terkadang mulai meregangkan pegangan kami akan firman, atau kami menjadi ragu, atau kami menjadi khawatir. Tapi mulai firman-Mu, kami diperteguh. Kalau kami terus berpegang teguh pada janji-Mu, terus fokus percaya kepadamu, Tuhan tak pernah tinggalkan kami. Terima kasih. Kami menyerahkan hari ini dalam tangan-Mu, dan kami terus akan ada dalam damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, demikian Victorious Devotion untuk hari ini. Mari kita jalani hidup kita dalam penjagaan Tuhan dengan damai sejahteranya. Itulah kekayaan kita sebagai orang percaya. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. Teruslah berkemenangan di dalam Kristus.